Halo semuanya. Hehe. Wah, oke. Kita general reading lagi ya. Ini pembacaan tarot energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik, vice versa ya. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini kayak gitu ya. So ini temanya berjudul arti hadirmu di hidupnya. Wah, kita clarify energi kayak gimana sih arti hadir kamu di hidupnya dia ya. Oke, kita mulai. Oke, jadi ada jumping card nih kak. Kartunya Ten of Swords. Nah, baru awal udah sedih. Eight of Cups, Queen of Pentacles, The Emperor. Oke, The Chariot. Ya, King of Swords. Ya, ada Page of Wands. Ini Aquarius, Gemini, Libra ya. Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Lengkap sih. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Nah, pokoknya banyak aku lihat. Tapi yang kuat ini Aries ya. Terus yang kuat ada Cancer. Ada Pisces juga di sini atau Pisces ya. Aku melihat energi the moon ini. Jadi seperti Sun, Moon, Rising, Venusnya adalah Pisces atau Pisces. Oke. Jadi arti hadir kamu di hidupnya dia ya. Dia ngerasa sulit sih mengekspresikan semuanya. Dia sulit banget mengutarakan semuanya. Sebenarnya kamu tuh berarti banget buat dia gitu. Ya memang dia tuh gak baik-baik banget sih perlakuannya sama kamu. Ini beberapa kalian dealing sama orang yang dia kayak seenaknya gitu ke kamu. Dia kayak terlalu emosional mungkin ya. Ada di sini yang orangnya keras, bisa keras kepala, atau kayak orangnya bandel gitu ya kalau dibilangin. Nah, beberapa kalian mungkin pernah ngomong apa ke dia, nasehatin apa, tapi dia kayak gitu. Apa yang kamu ucapkan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, jadi membal gitu. Ya, di sini ada yang nakal orangnya, ada yang egois, ada yang pride-nya gede banget ya, gengsi gitu. Jadi apa-apa tuh kamu mulai duluan, kamu yang kayak perhatian duluan, kamu yang kayak inisiatif duluan, ingetin dia ini itu, bantuin dia ini itu, support dia. Bahkan saat dia diam ya kamu lebih aktif gitu ya komunikatifnya dengan dia, tapi malah dianya itu ya cuek gitu. Ada beberapa seperti itu, ada juga yang memang dia tuh kayak misterius ya, ada seperti itu. Soalnya ini orang yang dominan ya,
dalam artian memegang kendali gitu. Jadi dia orangnya kayak, gue nggak mau diatur, gue nggak mau dikekang gitu. Ada juga yang memang ya mungkin awal-awalnya dia anggap kamu biasa saja seperti itu, tapi udah dijalanin ya kelihatan sih kamu tuh berharga gitu. So aku rasa dia sempet nih keluar dari hubungan ini, atau dia keluar dari koneksi kalian ya. Dia sempat mengundurkan diri, entah dianya atau kamu ya, bisa vice versa. Ada seseorang di sini yang kayak ya give up gitu, menyerah, ngerasa seperti gue nggak kuat lah gitu. Kalau memang dia orangnya toxic ya, dia pasti ngerasa ngebawa ego itu penting, dia ngerasa ngebawa pride itu penting, dia ngerasa kayak di luaran sana gue bisa ngedapetin apa yang gue mau. Ya meskipun lo tuh baik sama gue, ya gue ngerasa biasa aja gitu. Jadi dia kurang berapresiasi ke kamu, dia kurang ngasih ya penghargaan sama kamu. Jangankan untuk ngasih sesuatu sih ya kalau dikasih sih syukur, tapi kalau ini konteksnya tentang komunikatif juga aku lihat, karena di sini masalahnya komunikasi ya, banyak tidak lancar komunikasinya. So kalau dari ucapan ya, aku lihat ini orang yang jarang banget bilang terima kasih sama kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan itu kayak susah banget dia say thanks gitu ke kamu, susah bilang makasih. Terus kalau salah susah banget minta maaf. Tapi kalau kamu salah, dia langsung kayak menganggap kamu tuh paling buruk gitu. Maksudnya gini, ya beberapa kalian mungkin orangnya positive thinking ya. Seburuk apapun dia, kamu masih menilai kebaikannya. Tapi dia malah sebaliknya, sebaik apapun kamu, banyak hal baik yang kamu lakukan ke dia, tetap aja kalau kamu udah ngelakuin 1, 2, atau 3 keburukan, kamu tetap kayak langsung dicap buruk sama dia. Ini orangnya net thinker ya, negative thinking, kayak gitu. Ya makanya kalau misalnya kamu nyerah juga, dia nggak mau kejar kamu, dia nggak mau memperjuangkan kamu gitu. Istilahnya ya kayak tiba-tiba dia cuek, terus kamu ngerasa ya gue udah capek lah gitu, udah banyak berkorban, tapi ya dianya gitu nggak mau heart to heart conversation dengan kamu. Dia nggak mau komunikasi yang baik dengan kamu. Jadi istilahnya kayak kalau kamu ikutan diam atau kamu menghindar juga, kamu kayak ikhlasin dia nggak mau ngajak ngomong. Harusnya kan kalau memang cinta itu ada, dia kan pasti nanya, kok kamu diam sih, kok kamu menghindar, kok kamu kayak pengen lepas gitu, kamu kenapa? Nah dia nggak ada nanya sih menurut aku. Padahal selama ini kalau dia ada sesuatu masalah, pasti kamu kayak nanya, kamu kenapa? Kok hari ini kayak aneh gitu? Kamu ada masalah ya? Nah beberapa kalian aware ya, kamu care banget, peduli banget sama dia, tapi dia nggak seperti itu. Ya ini sakit banget sih menurut aku. Kamu dealing sama orang yang ya dia raja tega, ratu tega, nah seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak lancar nih komunikasinya, tidak komunikasi lagi ya, dia berharap kamu ngejar dia gitu. Jadi orang ini bisa dibilang dia ngikutin pemikirannya aja. Dia merasa dia yang paling benar sesuai dengan logikanya gitu. Cuma ya kalau diikutin keras kepalanya itu ya malah dia yang bete sendiri gitu. Orang ini bete sendiri sih aku lihat ya. Tapi kita lihat lagi deh tambahannya, ada lanjutannya nih, kepo deh. Oke.
Ini ada kartu Knight of Swords. Wah. Oke. Ini ada Three of Cups, Queen of Swords, The Lovers, Nine of Wands, ada Eight of Swords. Oke, ini aku ambil satu ya, double soalnya ya, di Empress. Oke. Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Aquarius, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio. Ini yang kuat Libra, Taurus, Gemini. Bisa energi aja ya. Jadi orang ini tuh ngerasa kamu akan selalu baik-baik aja karena kamu kuat gitu. Jadi dia merasa ya lo tuh orangnya mandiri kayaknya. Lo tuh kayaknya bisa ngatasin hidup lo sendiri. Lo kayaknya bisa ngehandle diri lo. Lo bisa ngejaga diri lo sendiri. Nah, dia ngerasa gitu. Makanya dia kurang perhatian ke kamu. Apalagi kalau kamu orangnya dewasa banget. Jadi dia ngerasa, ngapain gue perhatian sama lo gitu. Lo akan selalu baik-baik aja kok gitu. So ya, beberapa kalian mungkin pada saat sakit dulu baru dia perhatian sama kamu, atau kamu kenapa-napa baru dia perhatian sama kamu. Contoh, dia dengar nih kamu sakit, atau dia dengar entah dari mana, atau dia tahu kamu misalnya accident gitu, kecelakaan, ya dia mau sih nanyain kamu gitu. Misalnya kayak aku dengar kamu tuh kecelakaan ya, aku dengar kamu keserempet motor ya. Nah kayak gitu. Jadi ya kamu bisa aja kayak kaget, lo kok gue kenapa-napa dulu baru lo perhatian, seperti itu. Itu beberapa. Jadi ya aku rasa kamu pun kadang responsif ya ke dianya. Kamu ngerasa kayak kok udah kayak gini baru lo nyariin gue. Nah seperti itu, tumben lo peduli sama gue. Nah tapi dianya kayak ke-trigger gitu sama ucapan kamu kayak gitu. Misalnya dia langsung ngerasa, iya apaan sih, gue gak mau dipermaluin gitu. Dia gak mau ngerasa kayak orang yang bucin gitu ke kamunya. Padahal kan ya kalau cinta ya apa adanya aja, nggak perlu gengsi gitu. Itu beberapa. So ini pasti banyak lah konfliknya, entah konflik dari dalam diri kalian masing-masing atau dari luar. Entah di sini konfliknya tentang kurang percaya, kurang yakin, atau ngerasa ya santai aja. Bisa juga ada pengaruh orang lain di sini, entah keluarga, entah siapa gitu, atau ada tujuan, ada goals yang mau dicapai. Bisa juga di sini ada masalah finansial, kurang yakin dengan masa depan. Dan yang paling sakitnya mungkin kalau ada perbedaan gitu, jadi mengabaikan perasaan gitu. Misalnya kita tuh beda, entah beda karakter nih, beda kedewasaan, beda keyakinan, suku dan sebagainya. Ya dia jadi kayak orang yang gimana ya, ya udahlah, gue kayaknya cuma suka biasa aja sama lo, cinta juga ya kayaknya biasa aja gitu, kayaknya gue bisa lepas gitu sama lo. Tapi ya gitu sih, dia coba sama yang lain, dia bangun hubungan sama si A sama si A gitu, atau sama siapa ya, dia kayak ngerasa kok aneh ya gitu. Soalnya gue ngerasa beda aja, kayak ada yang hilang. Dan ya perlahan dia seperti merasa bahwa kamu orang yang paling dia cari, bukan orang lain gitu. Dia kayak menyadari gitu kalau kamu yang paling dia inginkan, bukan orang lain yang mungkin selevel dengan dia, yang sama kayak dia gitu. Itu sih.
sedih banget ya. Jadi ini beberapa kalian mirror ya, ada yang twin flame energy di sini, seperti kembaran jiwa ya, saling men-trigger satu sama lain. Makanya terlihat ada beberapa drama seperti Tom and Jerry gitu kadang ya, gitu. Dianya seperti cuek, kamunya kayak mengejar gitu, kamunya kayak ya berusaha lah supaya dia nggak cuek, tapi ketika kamu cuek dianya kayak mengejar-ngejar kamu gitu. Energinya mungkin yang mengejar kamu ya, runner and chaser gitu sih. Dalam twin flame ada seperti itu. Makanya di saat seseorang di sini, misalnya ini kamu merasa ya, gue harus mencintai diri gue sendiri gitu, gue harus menyayangi diri gue, sampai kapan gue disepelein sama dia, masa gue terus yang kayak inisiatif, gue terus yang bersabar, gue yang ngalah, gue yang korban gitu, gue berkorban ya gitu sih. Ketika kamu melepas koneksi ini ya muncul apa ya, rasa mencintai diri sendiri itu perlu. Jadi itu salah satu bentuk kesadaran spiritual juga ya. Mungkin itu salah satunya tujuan dari semesta membawa kamu ke perjalanan spiritual ini gitu. Kamu udah sampai di tahap ini nonton tarot ya, itu bagian dari perjalanan spiritual kamu, menemukan jati diri, menyayangi diri sendiri. Dan ya aku rasa kalau kamu udah memperbaiki diri kamu, value kamu, nilai diri kamu ya, kalau memang ini partner jiwa kamu yang sebenarnya, dia pasti ngikutin vibrasi kamu gitu. Makanya ya ketika kamu udah tidak terlalu menggebu-gebu, tidak terlalu gimana-gimana ke dianya ya, dia energinya yang kayak nyariin kamu gitu. Ini beberapa deh seperti itu ya. Terus aku ngeliatnya orang ini memang sempet loh deket atau punya hubungan sama yang lain ya. Dia sempet deket atau menjalin hubungan sama yang lain gitu ya, sempet lah senang-senang gitu ya, kesana kemari, bahagia ada. Cuma aku rasa itu nggak 100% kebahagiaan, karena dia seperti kayak nggak menemukan yang benar-benar apa ya, kebahagiaan sejati gitu. Soalnya dia sama yang lain, aku rasa banyak hal toksik yang dia terima. Dia rasa kalau sama yang lain kok hidup gue gini-gini aja, gue nggak berkembang, gue ngerasa orang-orang di sekitar gue nggak ngertiin gue gitu. Terus dia kayak teringat aja sama kamu, dia ngerasa andaikan lo tuh hadir lagi di hidup gue. Nah misalnya nih kalian udah nggak ketemu ya, dia kangen banget ya, dia merasa andaikan kita bisa berhadapan lagi, lo semangatin gue lagi, lo tuh ngasih hal-hal positif, ngasih nasihat ya, gue kangen banget momen kayak gitu. Karena aku rasa cuma kamu mungkin yang bisa mengendalikan emosinya, yang bisa meredam amarahnya, atau ya kamu bisa membuka pola pikirnya gitu sehingga dia berkembang. Aku rasa ada di antara kalian yang seperti itu. Dan apa ya, orang ini aku rasa mencari kamu ya. Ini beberapa kalian udah dicari sama dia, tapi ada juga yang belum ya. Mungkin nanti, karena ini kan timeless ya, bisa udah dirasakan atau ini nanti dia ini cari kamu. Aku lihat ya, misal ya tiba-tiba nongol aja gitu di medsos kamu, padahal sebelum-sebelumnya dia nggak mau berteman. Mungkin kalian pernah ya nge-add kah atau nge-follow, dianya nggak mau follow back ya, akhirnya di unfollow. Makanya ada energi Tom and Jerry ya di sini. Kamu ngerasa kayak nih orang dikasih hati minta jantung, ya udah bye bye gitu ya, ada seperti itu. Gue udah follow, gue udah ini, tapi nggak diterima atau di apa ya.
Ya gitu sih, seperti Tom and Jerry. Konflik batin sebenarnya ya. Jadi ya orang ini ketika cari kamu dia muncul di medsos kamu, atau dia muncul nih di status kamu, di story, tiba-tiba lihat, tapi dia nggak mau ngechat gitu. Dia berharap kamu yang ngechat duluan. Ya itulah saking gengsinya ya. Atau dia insecure kali, dia ngerasa malu, dia ngerasa kayak gimana ya, kalau lo ada orang lain tuh gimana. Jadi dia terlalu mikir yang jauh. Jadi ya untuk silaturahmi aja dia juga nggak bisa gitu. Makanya drama juga sih. Misal kayak ya dia cuma bisa jadi penonton status kamu, story kamu, uploadan kamu, karena dia rajin nih stalking kamu ya, lihat-lihat media sosial kamu atau cari tahu kamu. Tapi ya gitu, hanya ngelihat, nggak mau buka komunikasi. Sampai dia kesel sendiri nih, lo nggak ada niatan gitu ngechat gue udah nonton story lo, status lo, gue udah lihat postingan lo nggak ada niat gitu ngechat gue. Nah gitulah, harga dirinya tinggi banget ya, lebih tinggi dari pohon kelapa. Jadi ya gitu kak, makanya kalian jadi kayak orang yang ya udah, gue upload aja story, gue upload aja terus status gue, sampai dia kesel sendiri, dia ngerasa kayak kamu nggak menghiraukan dia. Makanya beberapa kalian jadi lose contact dengan dia, entah dia blok kamu atau dia ganti nomornya, dia hapus akunnya dan ya sebagainya gitu. Nggak bilang-bilang ya. Ya kayak kalian mirror sih aku lihat. Kamu gimana ya, dianya pasif, kamu bisa ikutan pasif gitu. Tapi saat kamu pasif ya malah dipasifin lagi sama dia. Itu sih kak. Kita lihat lagi ya. Nah, Three of Wands, Page of Pentacles, ini ada The Devil ya, Five of Cups, ada The Tower, The Fools, The World, Leo, Aries, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Pisces, Cancer. Ini yang kuat Capricorn, Aries, Taurus, lalu yang kuat Leo, Cancer ya. Oke, itu dia. Nah, jadi aku rasa beberapa kalian dealing sama orang yang dia punya banyak pilihan, makanya selama ini dia gitu berjuangnya setengah-setengah ya. Dia ngerasa kayak ya cewek di dunia ini nggak lo aja gitu, cowok di dunia ini nggak lo aja gitu, Ferguson, Maimunah ya. Jadi ya luar biasa sih orangnya ini, toxic banget sebenarnya. Dia addiction dengan egonya, dia addiction dengan toksisitas yang ada dalam dirinya. Jadi dia tuh sulit berubah ya. Kalau mau berubah juga kayak setengah-setengah ya, nggak mau ngalah. Harusnya kan gini sih ya, ketika kita sadar bahwa kehadiran seseorang itu berarti, bahwa kamu tuh udah baik banget, udah sabar, udah banyak berkorban ke dia, harusnya kan dia mengapresiasi kamu. Harusnya kan dia tuh kayak open komunikasi ke kamu. Harusnya kan dia ada niat nanyain kabar kamu seperti apa sekarang gitu. Tapi dia nggak mau. Mungkin dia ngerasa kamu tuh nggak berjasa di hidup dia gitu. Padahal ya ini bukan soal memperhitungkan kebaikan ya, tapi kan aku rasa kalian udah banyak berkorban lah, apalagi korban perasaan di sini, korban tenaga, waktu, biaya, sampai sakit, sampai down, ya sampai ada yang keserempet motor lah, kecelakaan dan sebagainya. Itu kan pengorbanan yang luar biasa, tapi dia nggak nanya kamu tuh apa kabar, kamu tuh gimana sekarang. Dia nggak ada inisiatif seperti itu, meskipun dia tahu
kamu tuh terbaik gitu. Itu sih. Jadi ya basically kalau dilihat dari hati nurani dia ya, sebenarnya dia tahu kamu tuh sebenarnya berjasa buat hidupnya. Kamu tuh sebenarnya salah satu support sistemnya selama ini, yang banyak support, yang banyak dukung. Tapi ya gitu, nggak ada outputnya ke kamu gitu, nggak ditunjukin ke kamu. Ini orangnya tukang diem, pasif, atau nggak banyak ngomong, atau memang ya stay cool orangnya, banyak gaya gitu. Tetep kayak apa ya, mungkin dia merasa ya jaga harga diri lah, sebanyak apapun jasa lo di hidup gue tetep di atas nih levelnya daripada lo. Dia ngerasa gitu. Atau memang dia udah terbiasa egois dari dulu. Ini bisa didikan keluarganya, atau memang lingkungannya seperti itu. Toxic sih ya. Cuma ya kadang di malam hari atau di saat dia sendiri, dia merasa bersalah sama kamu. Dia merasa kayak sebenarnya nggak ada sih yang ngertiin gue kalau ngomong nih sama keluarga, sama saudara, sama orang lain, sama teman, kok kayak nggak nyambung ya, kok nggak ada yang ngertiin gue bawaannya emosi aja, mereka kayak nggak ngerti aja gue emosi, gue maunya ini itu. Ya gue teringat sama lo, gue inget kesabaran lo ngadepin gue, inisiatif lo ngadepin gue. Nah seperti itu. Ih sedih banget. Nah gitu lah. And then apa ya, ya gitu, saat dia merasa sendiri, merasa kayak semuanya terasa buntu, dia nggak tahu arah tujuan hidupnya, dia nggak menemukan kebahagiaan yang sebenarnya, dia ngerasa kayak ya kok hidup gue makin berantakan, makin hancur, seperti kayak gue nggak tahu nih sebenarnya tujuan hidup ini buat apa, gue nggak tahu lagi. Nah kayak gitu. Apalagi kalau memang dia udah ngalamin kesulitan, dia ngerasa hidupnya susah, entah karena krisis mental, krisis kepercayaan diri, atau dia krisis finansial, atau ya banyak kesulitan yang dia alami kan. Orang yang seperti ini sebenarnya butuh sosok yang mau bertukar pikiran ke dia, yang ngasih hal positif ke dia gitu. Tapi dia kayak nggak nemu gitu. Dia kayak ngerasa yang lain itu ya beda aja gitu. Ini bukan tentang apa ya, maksudnya gini, bukan harus kamu yang benar-benar paling tahu semuanya, enggak, tapi lebih kayak ya mungkin dia nggak dapet feel-nya sama orang lain, dia cuma dapet feel-nya sama kamu, cuma dapet chemistry-nya, koneksinya, kecocokannya cuma dapetnya sama kamu, kayak gitu. Oke. Jadi aku ngelihatnya dia merasa campur aduk ya perasaannya. Kadang dia merasa bersalah sama kamu, merasa menyesal, merasa kayak ya maafin gue lah gitu, maafin semua tingkah laku gue, kekanak-kanakannya gue selama ini. Kadang dia pengen bilang kayak gitu. Terus ya dia merasa kehilangan juga. Ini orang sering loh lihat foto kamu ya, dia sering banget lihat foto kamu di media sosial atau foto profil kamu. Bahkan ada di sini yang simpan foto kamu ya, jika kamu udah pernah expose foto kamu di sosmed. Dia sering lihat itu karena dia rindu ya, dia kangen banget gitu. Dia merasa ya hati ini nggak bisa dibohongi, kalau semakin hari semakin kehilangan, gue semakin sayang, gue semakin cinta sama lo. Dia gitu. Ya gitu sih, sedih banget. Terus orang ini berkali-kali ya mencoba melanjutkan hidupnya. Dia ngerasa ya udahlah, gue harus lepasin diri aja lah dari lo. Gue bisa kok sama yang lain, atau gue bisa fokus ke yang lain, atau kayak ya lo bisa sama yang lain, lo bisa sama hidup lo gitu. Cuma dia berkali-kali coba melupakan kamu, kayak nggak bisa.
Gitu juga dia mencoba berkali-kali nggak stalking kamu, nggak cari kamu di sosmed, tapi kayak nggak bisa gitu. Dan kamu pun kayak gitu kalau aku lihat. Karena ini tarikan energinya kuat ya, chemistry-nya kuat, koneksinya kuat. Terutama yang high vibration ya, kayak twin flame, itu nggak bisa diungkiri ya. Kita mencoba lari juga, atau kita melanjutkan hidup, semesta bakalan narik energi kamu sama dia terus gitu. Ya seperti itulah. Tapi kadang dia ngerasa kesel, dia ngerasa kayak apa ya, emosi ya. Ini orangnya bisa aja emosional, sensi juga bisa. Kadang dia bete aja, kok gue nggak bisa sih lepasin pikiran dari lo, kok perasaan gue nggak bisa lepas dari lo, gue kenapa sih ini gitu. Jangan-jangan lo guna-gunain gue. Nah ada yang netting gitu ya, negative thinking. Padahal ya kalau cinta ya cinta aja gitu kan. Ya kadang dia kesel gitu. Makanya aku bilang campur aduk ya. Dia merasa bersalah, kadang dia kangen, pengen minta maaf, semakin cinta, tapi kadang merasa kesel, merasa sebal gitu ya. Kalau memang perasaan ini makin kuat, kok kayaknya makin sulit ya kita bersatu gitu. Maksudnya ya kayak makin sulit aja gue milikin lo gitu. Jadi ya ambiar ya. Dia ngerasa sulit sih kak menjalani semuanya. Makanya aku ngelihat bukan hanya kamu yang tersiksa, dia juga tersiksa. Kalian itu cerminan ya, merefleksikan energi yang sama. Kenapa-napa dianya, kamu juga kenapa-napa sih. Aku lihat dia bermasalah sama orang lain, kamu bisa juga gitu. Dia nggak bahagia sama orang lain, kamu pun seperti itu juga. Aku lihat ya. Semakin deny, semakin nolak perasaan satu sama lain, semakin sakit. Jadi ketika kita melawan tarikan energi itu, yang kita dapat malah rasa sakit ya. Bahkan sampai menembus batin, ngerasa sesek, gelisah gitu ya. Ngerasa kayak sedih banget. Kenapa ya kita nggak berjuang aja gitu. Ada yang kayak gitu. Cuma ya ini faktor keadaan juga ya. Keadaan udah beda, hidup kalian mungkin udah kayak terlihat jauh gitu, terlihat kayak ya kamunya gimana, dianya gimana, sama siapa, sudah di mana juga ya gitu, kelihatan udah berjarak. Kita lihat lagi ya. Oke. By the book. Nah, unfinished symphony, unfinished business. Yin, open, dan ada here and now. Oke. Jadi ini kuat banget energi Taurus, ada Cancer sama Pisces, Libra, Aries, Virgo, Sagittarius, Leo, ya itu sih beberapa ya, bisa energi aja. Jadi ya aku ngelihatnya ada yang belum selesai ya, maksudnya kalian belum benar-benar selesai gitu. Dia merasa kayak kita belum kelar gitu ya, ada yang belum kita omongin baik-baik. Nah dia ngerasa gitu, atau kamu juga ngerasa. Misal kayak ini kalau relasi biasa ya, hubungan biasa, pasti ada dong yang ngerasa kayak gue belum ngomong nih kalau sebenarnya gue suka sama lo, gue sayang, gue cinta, tapi gue nggak ngomong gitu. Makanya ya ada misunderstanding di sini, salah paham. Dia kayak ngerasa lo tuh kayaknya baik-baik aja, lo kayaknya mandiri deh, lo kayaknya bisa
ngehandle hidup lo kayaknya nggak butuh gue, lo kayaknya ya dewasa, lo kayaknya nggak suka sama gue. Nah, bisa dia berasumsi seperti itu, atau vice versa, bisa kamu yang gitu dan kamunya juga punya asumsi seperti itu. Lo kayaknya nggak cinta, lo kayaknya nggak sayang, buktinya lo cuek gitu. Lo kayak gimana ya, bales chat gue aja lama, bahkan lo kadang nggak bales, lo nggak open, lo nggak respon komunikasi dari gue nggak follow aja lo nggak follow back gitu. Jadi ya ada yang seperti itu, ngerasa tidak dicintai, padahal kalau ngomong nih hadap-hadapan bucin banget. Gitu, jadi belum menjadi diri sendiri pada saat itu. Jadi ya kalau misalnya ada waktu ya, takdir memberikan waktu ke kalian untuk bertemu, ngomonglah baik-baik ya. Atau takdir membuat kalian komunikasi lagi ya, ngomong aja sejujur-jujurnya, ngomong jujur terbuka gitu. Tapi ada juga yang memang sulit jujur karena ya lihat sikon gitu, lihat situasi kondisi, apa udah layak ya, apa ada intervensi orang lain ya dia memantau dulu nih. Dan aku rasa apapun yang kamu ucapkan, apapun yang kamu lakukan, orang ini ingat gitu. Terus beberapa kalian yang mungkin pernah ngasih sesuatu sama dia simpen. Aku lihatnya gitu. Misal kamu pernah ngasih buku, ngasih apa, dia simpan kok, Kak. Ya, tapi ada juga yang kayak dia mengabaikan pemberian kamu gitu. Ya, apa ya? Ini banyak sih energinya ya. Sesuaikan kamu yang mana. Terus aku ngeliatnya orang ini memang sering banget merasa frustasi ya, stres parah dia ngerasa nggak ada yang semangatin, nggak ada yang satu frekuensi dengan dia, nggak ada yang memotivasi hidupnya gitu. Dia udah jalanin kesana kemari sama ini, dicampuri sama ini, dipengaruhi sama ini, tapi kok dia kayak nggak menemukan arti hidup ini seperti apa. Jadi dia merasa ya arti hadir kamu tuh berharga karena kamu yang satu frekuensi dengan dia gitu. Jadi orang ini sebenarnya sadar kok telah terjadi sesuatu di antara kalian kalau kalian saling mencintai, tapi dia gitu, dia orangnya duniawi banget, atau memang saat itu masih kekanak-kanakan gitu ya, atau masih childish juga nih sekarang karena masih ada yang belum berkomunikasi gitu. Jadi ya lumayan sedih sih kalau digali-gali lagi sampai dalam. Aku aja ya gimana ya, pengen nangis sih ya. Karena sedih banget. Jadi santai aja ya. Ini video untuk apa ya? Entertain kok. Aku lihatnya juga ada juga banyaklah kesalahpahaman yang terjadi di antara kalian. Misal kayak kalian ada konflik nih ya, nggak enak lah, yang ngebuat kalian konflik batin atau perang kata-kata dan sebagainya. Misal kayak dia nggak suka dengan apa yang kamu upload di sosmed, dia ngerasa nggak suka lihat postingan kamu, ada yang kayak gitu. Ada juga yang kayak dia nggak suka tingkah laku atau ucapan kamu, ada yang seperti itu. Atau kamu yang nggak suka dengan ucapannya, kata-katanya, atau tingkah lakunya yang kayak susah banget dewasa gitu ya. So ya ada tawar momen di sini, semesta kayak memisahkan kalian. Tapi ya mungkin ini sementara gitu, karena ada yang mau dipersatukan juga ya di sini. Aku lihat mungkin di saat semesta memisahkan kalian, kalian harus apa ya istilahnya, kembali ke dalam diri sendiri, kembali ke jati diri masing-masing gitu. Karena kalian itu memang harus menemukan jati diri, harus menemukan kesadaran spiritual. Kita tuh sebenarnya siapa? Kita tuh manusia, tujuan hidup kita tuh apa? Misi hidup kita apa? Nah, kalau kamu udah menemukan itu, terus dia mengikuti vibrasi kamu seperti itu, apalagi kalau ini mirror ya,
ya ujung-ujungnya bersatu kok, gitu. Ada yang seperti itu. Ya meskipun semua terasa sulit, kadang dipikir-pikir impossible ya, kayaknya nggak mungkin lah. Gue beda banget nih sama dia. Dia di mana, gue di mana. Dia sama siapa, dia kayak gimana hidupnya, gue kayak gimana, apa mungkin. Nah, ya kalau kita sebagai manusia kita bisa aja nyerah, tapi kan Tuhan punya rencana yang itu sebenarnya misteri banget gitu. So ya kita sebagai manusia cuma bisa berusaha, berdoa, terus ya berserah gitu, berpasrah sama yang di atas. Dan ini tadi kembali tentang kesalahpahaman yang aku bilang. Setelah terjadi tawar momen, semesta memisahkan kalian itu, aku rasa ya kamu sama dia kayak sulit banget mencari gitu. Maksudnya dia sulit mencari kamu sulit mencari dia. Tapi di saat kalian udah fokus sama hidup kalian masing-masing dan benar-benar udah memperbaiki diri, semesta kayak mendekatkan kalian gitu. Dan kesalahpahaman yang pernah terjadi itu bisa tentang ya kita nggak pernah terbuka satu sama lain. Mungkin ya kamu kayak kurang terbuka ke dia. Misal ya kalau kamu pengen dia berubah, mungkin kamu harus banyak bicara ke dia. Atau ya kamu kayak nggak ngasih tahu letak kesalahan dia tuh semuanya di mana gitu. Ini beberapa. Ada juga yang kayak kamu nggak enakan ngomongnya ke dia kalau dia tuh harus berubah gini-gini. Atau bisa juga gimana ya, kamu merasa ya biarlah orang ini sadar sendiri letak kesalahannya di mana gitu. Ya mungkin kalian ada yang ngerasa gitu, jadi ya kamu kayak udahlah gue lepasin lo gitu aja. Lo sadar atau enggak sama kesalahan lo ya urusan lo, kayak gimana ya terserah gitu. Terus dianya ngerasa aneh ya, kok kamu cuek, kok kamu ikutan kayak pasif gitu. Ya bisa aja dia merasa seperti ternyata lo tuh kejam, ternyata lo tuh nggak sepenuhnya baik, buktinya lo tega nih nggak perjuangin gue, lo tuh nggak mau bertahan gitu. Atau kayak ya gimana ya, dia ikutin egonya gitu. Makanya aku bilang banyak pun kebaikan kamu, terus kamu tiba-tiba ngelakuin 1, 2, atau 3 keburukan, misal kayak kamu nyerah, atau kamu kayak ikutan pasif, dia langsung ngecap kamu tuh jahat gitu. Padahal kan banyak kebaikan kamu yang perlu diingat. Nah itulah, jadi salah paham nih. Harusnya kalau ngomong nih ya berhadapan atau komunikasi ya harusnya kan bisa ngomong nih, sebenarnya gue tuh pengen lo tuh sadar, gue pengen lo tuh berubah begini begitu, makanya gue cuek gitu. Tapi ya cuek-cuek gini kan gue baca energi lo terus nih di tarot. Nah dianya mungkin nggak tahu ya. Dan gitu sih, mungkin dia harus klarifikasi juga ke kamu. Misal kayak aku tuh sulit berjuang karena aku lihat kamu seperti ini seperti itu, kamu kayak nggak mau lagi sama aku. Atau ya aku maunya begini begitu, aku pengennya pengen ini pengen itu. Ya kan bisa juga dia dipengaruhi oleh pikirannya sendiri, ambisinya sendiri, atau dia dipengaruhi sama orang lain tapi dia nggak cerita ke kamu gitu. Jadi ya kurang terbuka ya. Padahal kalau ngomong baik-baik tahu kok kita tuh ternyata salah paham, jadi terjadilah semua ini, kita kehilangan. Ya itu sih, semesta memisahkan kalian untuk belajar dari dalam diri masing-masing, lalu kalian berkoneksi. Jadi ada di sini ikatan batinnya kuat ya. Udah sekian lama juga tetap kayak ngerasa lo tuh ada, lo bakalan selalu gua doain, gua bakalan selalu support, gua bakalan berafirmasi, meditasi, ngirim energi positif buat lo gitu. Jadi ada nih yang dalam diam ngasih support kayak ya gue dengar lo kayak gini, gue ngelihat lo kayak gini ya, semoga lo bahagia. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang kayak
entah dianya ya yang jealous atau ada rasa cemburu. Jadi kalau dia lihat kamu bahagia, dia ngerasa gimana gitu, ada rasa kayak, ih lo kok tega sih bahagia, lo kenapa sih nggak ngejar gue. Nah, ada yang kayak gitu sih. Kita lihat lagi ya. Ask for help. Okay. Receive with love and appreciation. Forgiveness. Like attracts like. Speak the language of love. Nah, jadi seperti aku bilang, ya kadang ngerasa kok udah keadaannya beda, kok situasinya udah sulit, baru kita kayak pengen bertemu, kok kayak kita pengen komunikasi gitu. Misal ya dia sama yang lain atau kamu sama yang lain, atau udah beda nih kehidupan kalian, ya itu kan nggak enak gitu ya, ngerasa kayak ini kan semua kayak sulit lah gitu. So ya ini ada yang memang butuh bantuan ya. Misal kalian bisa minta tolong ke keluarga, teman, atau ke siapa ya yang kalian kenal, mutual friends kah atau siapa, atau saudara, yang bisa mempertemukan kalian berdua gitu, yang bisa membuat kalian berdua berkomunikasi. Itu sebenarnya bisa membantu ya. Terus di sini aku rasa ada ataupun tidak pertemuan atau komunikasi dengan dia, sebaiknya saling memaafkan lah ya. Apalagi kalau kalian yang memang sudah ada dalam perjalanan spiritual, itu kan harusnya lebih legowo sama keadaan ya, lebih ikhlas sama semesta. Jadi harus memaafkan. Kalau dipikir-pikir kan ya namanya kita manusia, kita juga pasti punya salah kok, nggak hanya dia gitu. Sebenarnya dia tuh pengen minta maaf sama kamu. Maaf ya, aku tuh memang banyak salah gitu, tapi aku juga kesel nih, kenapa kamu nggak perjuangin aku, kenapa kamu nggak kejar-kejar aku ya. Itulah egonya dia ya. Tapi ya kalau dipikir-pikir kamu pun sebenarnya ada juga kan kekurangan, misal kayak segala sesuatu nggak kamu ungkapkan, misal ya kamu pengen dia berubah tapi gimana ya, ya aku rasa sih nggak semua kamu utarakan ke dia gitu. Kamu menahan rasa sakit begitu lama, atau kamu mau tertindas begitu lama karena kebucinan kamu mungkin ya, atau karena kamu tuh memang orang yang sabar. Nah harusnya kan di situ kamu ini dong, lebih kayak yang ngomong lah tegas ke dia gitu. Meskipun ya ada beberapa kalian udah ngomong nih, gue sebenarnya mau lo berubah begini-begini, tapi ini beberapa ada yang kayak nggak semua diucapkan gitu. Jadi dia bingung nih letak kesalahan gue di mana. Apalagi nih kalau ini adik-adik ya, kalau ini kekanak-kanakan orangnya harus ini banget kitanya ya, kayak ya gitu. Kayak nyuapin anak kecil, harus kayak gitu sebenarnya. Cuma ya gitu sih, ya manusiawi lah kalau kamu kadang ngerasa capek, kamu ngerasa ya kesabaran ada batasnya, ada juga yang seperti itu, ya manusiawi sih. Cuma memaafkan itu penting ya, maafkan dia, karena sebenarnya dia udah maafin juga kok kesalahan kamu kalau ada gitu ya. Terus ya ini memang suatu saat aku rasa memang bakalan ada pertemuan kamu dan dia ya. Ini outcome-nya bagus, bakalan ada komunikasi dari hati ke hati antara dia dan kamu. Kalian bakalan jujur satu sama lain, bakalan tahu kalau kalian terkoneksi terus ya. Dan ya aku lihat kamu berarti banget sih di hidupnya. Kehadiran kamu tuh berharga banget ya. Secara langsung ataupun gak langsung, kamu sebenarnya berhasil bikin dia berubah. Kalaupun ini belum terjadi ya, ini di masa depan terjadi. Orang ini tuh bakalan sadar banget
Kamu orang yang berjasa di hidupnya, kamu orang yang benar-benar berarti, dan kehadiran kamu dinanti-nantikan juga sih sama dia. Dia kayak berdoa, berharap sama Yang Maha Kuasa supaya bisa bertemu atau bicara lagi sama kamu, kayak gitu ya. Oke, baca apa ya? Huruf lah ya. Huruf mungkin di nama dia atau di nama kamu atau kalian atau beberapa kalian. Ini ada huruf H. H ya. U, B, M, I, G, wah, ada R. Nah, R ya. Lalu S, D, W. K, Y, J, A, C. Itu ya. Kalau angka apa ya? Ini berkaitan sama dia atau kamu ya. Entah tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, nomor HP, anything ya, apa aja. Ini ada 11 ya. Berarti 11-nya kuat banget, energi twin flame ya, mirror. Ada 8, ada 4, ada 10, ada 7, ada angka 2, ada 5, ada 32. Angka 3 udah belum? 3 ya. Oke. 6. Terus berapa sih ini? Oh, 9 ya. 9, 13. Wah, oke. 35, 29, 34, 14, 15, 21, 16, muncul lagi kembar ya, 22 ya, 22. Oke, jadi sampai di sini dulu ya. Mungkin beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.